Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita belajar melalui video. Gak apa-apa ya, dari jarak jauh juga ini belajar. Yang penting kamu tetap belajar. Mudah-mudahan dengan belajar ini kamu jadi mengerti ya. Kali ini Bapak ingin jelasin tentang gelombang bunyi, terutama tentang subbabnya intensitas bunyi. Nah, apa sih itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap suatu satuan luas tiap detiknya. Pada dasarnya, gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah, sehingga muka gelombangnya berbentuk bola, di mana intensitas ambang manusia I0 adalah 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Nah, ini artinya intensitas pendengaran kita minimal segitu. Kalau di bawah itu berarti kita udah nggak ngedenger lagi. Sehingga persamaannya menjadi intensitas sebanding dengan daya berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi I P per A. Nah, ini luas penampangnya, luas penampang apa? Luas penampang bola ya. Jadi 4 pi r kuadrat, di mana I adalah intensitas cahaya dengan satuannya watt per meter persegi, P adalah daya, satuannya watt, dan A adalah luas permukaan bola, satuannya meter persegi. Nah, selanjutnya adalah hubungan intensitas dengan jarak. Apa sih hubungannya? Kalau dari persamaan yang tadi, kita ketahui bahwa intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga persamaannya bisa kita ubah jadi seperti ini. I1 banding I2 sama dengan R2 dibanding R1. Dibalik ya, jangan lupa di kuadrat. Nah, sebagai contoh, sebuah speaker berjarak 1 meter dari Andi terdengar memiliki intensitas 10⁻⁸ watt per meter persegi. Berapa intensitasnya jika jaraknya berubah menjadi 10 meter? Dari 1 meter berubah jadi 10 meter. Pasti berubah juga dong intensitasnya. Nah, yang diketahui apa? I1 ya, 10⁻⁸ watt per meter persegi. Selanjutnya adalah R1 1 meter dan R2 10 meter. Yang ditanyakan adalah I2. Nah, selanjutnya kita jawab pakai persamaan yang di atas. I1 per I2 sama dengan R2 per R1 di kuadrat. Kita masukkan I1 nya 10⁻⁸, I2 tetap, R2 nya 10, R1 nya 1. Jangan lupa di kuadrat. 10 bagi 1 berapa? 10. Nah, jangan lupa di kuadrat. Jadi 10 pangkat 2. Nah, I2 nya pindah ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya I2 nya dicari dengan memindahkan 10 pangkat 2 nya ke sebelah kiri. Jadinya 10 pangkat min 10. Selanjutnya adalah taraf intensitas bunyi. Apa sih taraf intensitas bunyi? Taraf intensitas bunyi adalah taraf pengaruh suatu bunyi terhadap pendengaran manusia, atau
tingkat kebisingan suatu gelombang bunyi. Gimana cara nyarinya? Yaitu dengan rumus TI sama dengan 10 log I1 per I0, di mana TI adalah taraf intensitas, satuannya desibel, I1 adalah intensitas bunyi benda, satuannya watt per meter persegi, I0 intensitas bunyi ambang, satuannya watt per meter persegi. Contohnya, suatu radio memiliki intensitas bunyi sebesar 10 pangkat Mi 8 watt per meter persegi. Berapa taraf intensitas radio tersebut? Nah, sekarang yang tanya TI-nya. Nah, kita diketahuinya apa? I1 10 pangkat min 8. Dari soal ya. Yang ditanya langsung TI. Nah, kita jawab. TI sama dengan 10 log I1 per I0. Kita masukkan I1-nya 10 pangkat min 8, I0-nya 10 pangkat min 12. Tadi yang waktu kita cari, yang kita Bapak jelaskan tadi, itu adalah intensitas ambang yang besarnya 10 pangkat min 12. Nah, kita masukkan jadi 10 log 10 pangkat 4. Kenapa? 10 pangkat min 12 naik ke atas jadi pangkatnya plus 12 min 8. Nah, plus 12 min 8 jadi 4. Nah, jangan lupa kalau log itu pangkat 4-nya, pangkatnya ini 4 dikali aja dengan 10. Jadi berapa? 40. Nah, selanjutnya taraf intensitas bunyi itu kita bisa juga cari jika ternyata dia berubah apanya? Intensitas bunyinya. Dia juga bisa berubah apanya? Bisa berubah misalnya jumlah sumber bunyinya. Contohnya misalnya ada kodok di sawah. Dia mungkin bernyanyi gitu ya. Nah, satu kodok ternyata selanjutnya kodok yang lain ikutan, makin lama makin banyak, tentu beda dong taraf intensitasnya. Nah, selanjutnya bagaimana taraf intensitasnya jika berubah jarak sumber bunyinya. Misalnya ada bajai dekat cuma 1 meter, dia lebih jauh sekarang nih bajainya, bisa jadi 20 meter, 30 meter. Nah, apakah tetap sama? Ya tentu tidak dong, taraf intensitasnya pasti berubah. Gimana cara nyarinya? Kalau intensitas bunyinya berubah, kita pakai rumus TI2 sama dengan TI1 plus 10 log I2 per I1. Nah, kalau jumlah sumber bunyinya yang berubah, kita pakai rumus TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Selanjutnya, jika jaraknya berubah, kita pakai TI2 sama dengan TI1 min 10 log R2 per R1. Kita coba aja contohnya ya. Contoh. Jadi ini ada contoh yang pertama, jika berubah intensitas bunyinya. Nah, misalnya suatu radio memiliki intensitas 10 pangkat min 8 watt per meter persegi dan taraf intensitas 40 desibel. Seperti tadi kita nyari ya. Kita nyari tadi kan 10 pangkat min 8 itu kita dapat 40 desibel ya. Nah, sekarang ditanya berapa taraf intensitasnya jika intensitas radio berubah atau diubah menjadi 10 pangkat min 6 watt per meter persegi. Nah, ini yang diketahui apa aja? Yang diketahui pertama I1-nya 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Selanjutnya yang kedua TI1-nya 40 desibel, I2-nya 10 pangkat min 6 watt per meter persegi. Yang ditanya adalah taraf intensitas yang kedua.
Nah, kalau kita jawab, ini kita gunakan rumus yang pertama, TI2 sama dengan TI1 plus 10 log I2 per I1. Kita masukin aja, TI1-nya 40 plus 10 log 10 pangkat min 6, ini I2-nya, I1-nya 10 pangkat min 8 ya. Jangan terbalik. Nah, ini min 8 ingat kita tadi, kalau naik ke atas jadi plus 8 min 6. Nah, jadinya gimana? Jadi sama dengan 40 plus 10 log 10 pangkat berapa? 2. Nah, 2-nya tinggal kali 10 tuh yang depannya ya. Tinggal kali ke depan. Jadi berapa? 40 plus 2 plus 20 jadi 60 desibel. Selanjutnya, contoh yang kedua yang berubah apanya nih? Kalau nggak salah jumlah sumber bunyinya ya. Jadi jumlah sumber bunyinya berubah. Nah, di sini contohnya sama ya. Kita pakai radio terus, tapi nggak apa-apa ya. Ini kan hanya contoh. Jadi kayak ada suatu radio. Nah, suatu ini berarti satu, sebuah ya. Satu sama aja itu ya. Suatu radio memiliki taraf intensitas 50 desibel. Berapa taraf intensitasnya? 100 radio. Nah, berarti yang kita ketahui adalah N1-nya 1 karena cuma satu radio. TI1-nya 50, N2-nya 100 radio. Nah, yang ditanya adalah TI2. Nah, gimana? Kita jawab. Jadi, TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Tadi tinggal masukin aja N2-nya ya. N2-nya 100. Nah, ini TI1-nya diganti dengan 50. N2-nya 100. N1-nya 1. 100 bagi 1 ya 100 kan. Atau jadi 10 pangkat 2 aja juga boleh. Jadi 50 plus 10 log 10 pangkat 2. Buat apa? Pangkatnya kita kali ke depan. Jadi TI2 sama dengan 50 plus 20. Kita dapat 70 desibel. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu berhubungan dengan kalau dia jaraknya berubah. Jaraknya misalnya dari dekat jadi jauh atau dari jauh jadi dekat. Tentu taraf intensitasnya ya jadi berubah dong. Sebagai contoh ini suatu radio lagi yang berjarak 3 meter dari tono. Nah, ini tono nih ya. Ceritanya dengar radio, ini jaraknya 3 meter. Nah, dia mendengar si radio ini punya taraf intensitas 100 desibel. Nah, yang ditanya adalah berapa taraf intensitasnya jika jaraknya berubah. Jadi berapa? Jadi 30 meter. Nah, yang kita ketahui apa aja? Yang pertama adalah jaraknya pertama itu R1 3 meter, TI1 100 desibel, R2-nya 30 meter. Yang ditanyakan TI2-nya berapa? Nah, kalau kita jawab, maka kita gunakan rumus yang ketiga. TI2 sama dengan TI1 min 10 log R2 per R1. Nah, tinggal masukin aja. Jadi TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R2 per R1-nya 30 per 3. Nah, TI2-nya sama dengan 100 dikurang 20 log 10. Nah, jadi TI2-nya berapa? 100 dikurang 20, jadi 80 desibel. Nah, sampai sini aja tentang intensitas dan taraf intensitas. Ini juga mengakhiri bab bunyi ya. Jadi Bapak sudah terangkan semua. Jadi nanti next itu ke bab selanjutnya. Mungkin sampai situ saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.